Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah Kinesiologi Biomekanik. Kemarin kita sudah membahas tentang Hah? Oke. Iya. Nanti ya, Pak. Oke, lanjut. Kemarin kita sudah membahas tentang WRIS ya. Hari ini kita membahas tentang palangnya, jadi jari-jarinya. Oke, sebentar. Sebenarnya kita di RPS itu membahasnya metakarpal sama palang, tetapi kan kemarin kita sudah membahas metakarpalnya ya. Karpal sama metakarpal. Nah, hari ini kita membahas tentang palangnya. Jadi materinya sangat sedikit sekali. Nanti kalian bisa dipahami. Jadi WRIS ini sama palang kan satu kesatuan. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang WRIS. Nah, palang ini masih menyambung tentang WRIS yang kemarin, terutama di metakarpalnya, kayak gitu ya. Ya, langsung saja. Nah, yang dinamakan palang ini, dia perbatasannya dari sini. Ya, kalau ini dia masih masuk ke metakarpal. Nah, palang dia dari sini ke arah distal. Nah, palang sendiri itu ada dibagi menjadi dua, proksimal dan distal. Ya, ada distal interpalang join dan proksimal interpalang join. Jadi sendi-sendinya ada dua, di arah distal dan di arah proksimal. Kalau ini masih masuk dalam kelompoknya si metakarpal. Tuh. Jadi jangan bingung ya. Yang walaupun dia panjang-panjang seperti ini, tetapi dia masih masuk ke dalam golongan metakarpal. Kalau dia sudah ke arah distal, dia sudah masuk ke palang. Nah, palangnya dibagi menjadi dua, ada distal dan proksimal. Gitu. Nah, ini nanti bisa disebut dengan MCP atau metakarpal palangial. Ada 1 sampai 5 sesuai dengan jari-jari kita. Nah, ini anatominya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa palang itu ada arah distal dan proksimal. Ketika kita menyebutkan distal interpalang itu dia ada di area sini. Ya. Nih, area tengahnya. Tapi sorry, sini. Maaf. Di daerah bawah ya, distal. Tapi kalau ini itu masuknya ke proksimal interpalang. Tuh ya, joinnya ada dua, distal dan proksimal, jangan bingung. Cukup mudah dan cukup simpel ya kalau di palang cuman ada dua sendi. Di MCP 1 atau 2, 3, 4 itu arahnya ke arah distal ataupun ke arah proksimal. Oke. Selanjutnya, kita membahas struktur sendi dari metakarpal palangeal joint. Ada 1 sampai 5. Di MCP ini, dia merupakan sendi condylar dengan kaput di metakarpalnya sebagai biconvex. Jadi, metakarpal palangeal ini dia sama seperti sendi siku kemarin ya, di elbow. Dia ada sendi yang strukturnya atau jenis condylar. Jadi, sendi yang kondiler itu yang pangkal dari tulangnya itu dia berbentuk bulat dan pipih gitu. Jadi mempunyai bentuk, kadang kan ada tulang yang
dia bergelombang ya pangkalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk metacarpal phalangeal dia jenisnya adalah condylar. Dengan kaputnya ada di metacarpal sebagai biconvex. Untuk artokinematik dan osteokinematiknya, gerakan MCP joint 1 sampai 5 ini dia bisa bergerak fleksi gitu ya. Untuk MCP 1, 2 sampai 5 itu dia bisa fleksi sekitar 50 derajat. Jadi ketika MCP kita diarahkan ke arah fleksi, dia bisa bergerak 50 derajat. Jadi fleksinya pada MCP bukan seperti ini ya. Ini masuk ke metakarpal. Gini. Kalau kayak gini dia fleksi metakarpal. Tapi kalau yang MCP-nya kan sendinya ada di sini, di pertengahan. Ini yang proksimal, ini yang distal. Jadi kalau fleksinya itu seperti ini. Nah, bukan seperti ini. Kalau gini dia masuk ke metakarpal gitu ya. Jangan bingung, sebentar. Jangan bingung. Terus untuk ekstensinya dia ekstensinya 0 derajat untuk yang MCP1. Yang metakarpal phalangeal 1 dia tidak bisa ekstensi 0 derajat. Coba kalian peragakan sendiri, kalian gerakan sendiri. Ibu jari kalian atau MCP1 kalian bisa nggak gerak ekstensi? Pasti enggak kan, mentok di sini. Ya, jadi memang di MCP1 dia ekstensinya hanya 0%. 0%, 0 derajat, sorry. 0 derajat. Sebentar ya, ini kok susah sekali. Oke, 0 derajat. Setelah itu, abduksi dan aduksinya dia bisa bergerak ke arah netral ataupun bisa bergerak sebesar ini. Dari 70 derajat sampai dengan 20 sampai 30 gitu. Jadi untuk gerak abduksinya dia bisa 70 derajat dan abduksinya dia bisa sampai 20 sampai 30 derajat. Itu untuk MCP 1, 2 sampai 5. Untuk basis palangnya atau di daerah bawahnya, basisnya itu merupakan permukaan ya, sebagai konkav. Ya, jadi tadi konveknya adalah metakarpalnya dan konkavnya dia di area basis palang. Dia bisa si MCP1 ini dia juga bisa mengarah atau bergerak traksi ya. Arah gerakannya dia bisa bergerak traksi, tapi dia selalu searah di posisi distal atau sesuai dengan aksis longitudinal dari palangnya gitu. Sedangkan untuk gerak translasinya dia mengikuti gerakan palang yaitu saat gerakan fleksi ya. Contohnya saat gerakan fleksi terjadi adanya translasi ke arah palmar dan sebaliknya ketika nanti kita menggerakkan MCP-nya itu ke arah ekstensi itu terjadi adanya translasi ke arah dorsal. Jadi gerakannya cuma ada translasi ke arah palmar dan translasi ke arah dorsal itu ketika gerakan fleksi dan ekstensi. Untuk MLPP-nya atau maximal lock peg position itu posisi pada semi fleksi dan CPP-nya atau close-nya dia pada posisi ekstensi penuh. Ya, ketika tadi kita menggerakkan jari-jari kita ke MCP kita ke arah ekstensi itu kan dia close ya, dia mentok gerakannya, tidak bisa terlalu ekstensi gitu ya. Makanya dia CPP-nya dia pada posisi ekstensi penuh. Nah, kapsular pattern-nya dia ada di gerakan fleksi lebih terbatas daripada ekstensi. Gitu ya. Nah, ini jadi bentuknya ketika kita lebih membedah lagi atau ketika kita melihat pada posisi MCP-nya, ini dia berbentuk sendinya seperti ini, kondiler tadi yang sempat kita bahas di awal. Ya, dia bisa bentuk dari tulangnya, bentuk dari tulangnya dia berbentuk bulat seperti ini dan beraturan gitu ya. Kan
kadang ada tulang yang seperti ini yang di metakarpal, dia kan tidak beraturan bentuknya. Makanya kalau yang di MCP ini dia jenis sendinya adalah condylar. Tuh. Sekarang kita masuk ke daerah interpalangnya. Tadi sudah sempat kita bahas bahwa interpalang itu ada di proksimal dan ada di distal. Gitu. Jadi ada PIP dan DIP. Ya. PIP itu proksimal interpalang, DIP itu adalah distal interpalang. Struktur sendi dari PIP dan DIP ini dia merupakan sendi Higgs. Dan itu dia sama kayak sendi Engsel. Tahu ya, kalau mungkin dulu zaman sekolah, zaman SMA itu ada macam-macam sendi, sendi Engsel gitu-gitu ya. Struktur sendi yang tipenya Hing atau Engsel ini dia cuma bisa bergerak pada satu arah. Gitu. Makanya di PIP dan DIP ini di proksimal interpalang ataupun di distal interpalang dia cuma bisa bergerak pada satu arah, yaitu fleksi dan ekstensi. Dia tidak bisa rotasi, dia tidak bisa sirkumduksi, dia tidak bisa supinasi, dia juga tidak bisa kayak gitu. Jadi gerakannya karena struktur sendi atau tipe sendi dari PIP dan DIP ini adalah bentuknya Hitchin atau axel, dia cuma bisa bergerak pada satu arah saja. Nah, untuk sendinya sendiri, kaputnya atau kepalanya yang di daerah proksimal dia sebagai konveks dan basisnya atau yang di daerah distalnya dia sebagai konkav. Gitu ya. Untuk artokinematik dan osteokinematiknya, ROM-nya, range of motion-nya, dia bisa bergerak fleksi ekstensi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa gerakannya itu hanya satu arah. Ya, hanya bisa bergerak fleksi ataupun ekstensi. Nah, variasinya ketika kita menggerakkan fleksi atau ekstensi, dia ada gerakan traksi selalu ke arah distal atau searah dengan aksis dari longitudinal palangnya. Jadi hampir sama dengan yang tadi ini ya sendi yang ini apa tadi metakarpal palangeal. Dia kan sama-sama adanya traksi ke arah distal dengan searah aksis dari longitudinal si palangnya. Gitu. Jadi arah gerakannya hampir sama dengan metakarpal palangeal atau MCP tadi. Untuk posisi MLPP-nya, dia ada di posisi semifleksi. Dan CPP-nya dia sama juga dengan MCP, dia full ekstensi. Ya, ketika dia full ekstensi, sudah mentok, sudah close. Prospect position namanya, atau CPP. Dia di area full ekstensi. Gitu. Selanjutnya, untuk gerak di wrist, hand, and finger, dia itu sangat bervariasi ya. Walaupun di daerah wrist, hand, and finger-nya kita itu sendinya kecil-kecil dan banyak sekali tulang kecil-kecil yang ada di karpalnya, dia mempunyai gerak yang mobile. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Yang pertama ada gerak pronasi pasif. Jadi untuk area regio wrist, hand and finger, dia ada gerak pasif dan aktif. Semua sendi atau semua regio itu bisa kita gerakan pasif dan aktif. Nah, ketika gerak aktif berarti kita menggerakkan suatu sendi kita itu tanpa bantuan. Tapi kalau pasif berarti adanya bantuan gitu, bantuan dari luar. Nah, untuk regio ini itu ada gerak pronasi. Pronasi pasif, ingat ya, pronasi supinasi jangan terbalik. Gerakan pronasi dan supinasi di area wrist, hand, and finger. Untuk gerakan pronasi pasif, tulang yang bergerak itu ada os radius, digerakkan mengelilingi ulna. Jadi ketika kita melakukan gerakan pronasi pasif, itu tulang radiusnya itu digerakkan mengelilingi dari tulang ulna. Radius dan ulna kan seperti ini posisinya ya tulangnya. Nah, dia bergerak mengelilingi ulna dan ROM-nya itu sekitar 85 derajat dan jenisnya adalah
elastic heart and feel. Sedangkan untuk gerakan supinasi pasif, dia sama tulang yang bergerak atau bekerja itu ada radius dan ulna. Tapi ROM-nya ketika kita supinasi itu jauh lebih besar, 90 derajat. Dan jenisnya juga sama, elastic and feel. Selanjutnya, ketika kita menggerakkan palmar fleksi, ya, ketika kita menggerakkan palmar fleksi, itu tulang yang bekerja atau yang aktif itu ada tulang karpalnya digerakkan oleh palmar fleksi terhadap tulang radius. Ya. Nah, ketika dorsal fleksi, itu scapuloid dan lunatumnya bergerak sekitar sekitar kurang lebih 30 derajat. Nah, jadi ketika kita dorsal fleksi seperti ini, ya, itu tulang scapuloid yang ada di area karpalnya dan lunatumnya itu dia ada gerakan sekitar 30 derajat. Dan tulang lunatum itu bergeser ke arah dorsal. Gitu. Jadi ini adalah pergerakan tulang-tulangnya ketika kita melakukan gerakan fleksi dorsal atau dorsal fleksi, itu scapuloid dan lunatum dia bergerak. Serta ada geser juga lunatumnya, tapi dia lunatum sendiri, scapuloidnya tidak bergeser. Jadi untuk tulang lunatum dia bergeser ke arah dorsal. Nah, ROM-nya itu total dia bisa bergerak sekitar 85 derajat. Dan jenisnya adalah elastic and feel. Tuh. Terus untuk gerak dorsal fleksi pasif, tadi kan palmar ya, sekarang kita dorsal fleksi. Ketika dorsal fleksi, itu yang bergerak adalah tulang karpalnya, dia digerakkan oleh dorsofleksi terhadap radius. Jadi ketika dorsal fleksi itu radiusnya, tulang karpalnya dia digerakkan oleh tulang radius. Ya, radius yang ada di ibu jari. Terus ketika melakukan gerakan dorsal fleksi itu sama juga, scapuloid dan lunatumnya dia bekerja atau bergerak sekitar 30 derajat. Jadi sama gerakannya ketika gerak palmar fleksi. Tetapi di sini yang bergeser adalah tulang capitatum. Ya. Ini capitatumnya bergeser ke arah palmar. Tadi yang palmar fleksi dia yang bergeser adalah tulang lunatumnya, tetapi kalau fleksi pasif, dorsal fleksi, dia yang bergerak adalah capitatum ke arah palmar. Nah, total dari pergerakannya sama juga dengan gerak palmar, dia ada 85 derajat. Dan di sini juga elastic and feel. Jadi rata-rata sendi yang ada di radio Brisbane and Finger, dia adalah hard and feel, jadi masih bisa mobile. Ya. Selanjutnya ada gerakan deviasi ulnar. Jadi gerakannya seperti ini. Ya, ke arah ulnar. Tulang ulnar, kalau deviasi ulnar berarti ke arah ulnar. Kalau deviasi radial berarti dia gerakannya ke arah radius. Gini bisa, terus gini bisa. Deviasi ulnar pasif itu tulang yang bekerja atau yang aktif itu ada karpalnya digerakkan ke arah ulnar deviasi terhadap radius. Tetap ya. Jadi radius itu kan dia tulang penyambung yang besar, dia lebih besar daripada ulna. Jadi ketika bergerak di wrist-nya, wrist, hand, and finger, yang aktif adalah tulang radiusnya. Gitu. Terus dia ROM-nya sekitar 45 derajat dengan elastic and feel. Gerakannya dia juga bisa bergerak di interkarpal bagian proksimal ke medial proksimal dari tulang capitatum yang akan terdorong ke arah distal. Jadi ketika kita bergerak deviasi ulnar ini, gerak interkarpalnya dia ke bagian proksimal. Ketika kita gerakan ulnar seperti ini, sebenarnya interkarpalnya ininya itu dia bergerak ke arah atas atau ke arah proksimal. Ya.
Dan tulang capitatumnya dia terdorong ke arah distal. Jadi ini mekanisme pergerakan deviasi ulnar pasif itu seperti itu. Selanjutnya untuk deviasi radial, lawannya tadi kan deviasi ulnar, sekarang deviasi radial. Dia oscarpalnya itu digerakkan ke arah radial. Ya. Dan deviasi terhadap radius. ROM-nya sekitar 15 derajat dengan elastic and fill. Tetap ya, karena di bris itu dia gerakan sendinya mobile. Jadi jenis sendinya adalah elastis and fill. Kadang ada yang hard juga ya tadi, tapi kalau hard itu dia rata-rata di metacarpal. Tetapi kalau di bris, hand and finger, dia kebanyakan adalah elastic and fill. Untuk gerak interkarpal bagian proksimal, maksudnya ketika gerakan deviasi radial, dia ada gerakan interkarpalnya itu ke bagian proksimal, ya, ke arah laterodistal. Sedangkan untuk tulang capitatumnya, dia akan terdorong ke atas, ke arah proksimalnya. Terus, selanjutnya ada palmar fleksi isometrik. Dia juga flexor carpi-nya di radius. Jadi ini tuh ketika kita menggerakkan palmar fleksi berbentuk isometrik, ada otot yang bergerak di sini, namanya muscle flexor carpii radialis dan flexor carpii ulnaris. Jadi ada dua muscle atau otot yang dia aktif ketika pergerakan palmar fleksi di tipe isometrik. Ya, ada muscle flexor carpii radialis dan muscle flexor carpii ulnaris. Ketika kita menggerakkan palmar fleksi, itu kemungkinan adanya nyeri itu dari patologi tendon fleksornya atau pada jari-jari tangan. Biasanya kasusnya atau jenis bukan penyakit ya, problem ya. Jenis problemnya itu ada yang namanya golfer's elbow. Coba nanti kalian cari kasus golfer elbow ini, dia biasanya ada nyeri di bagian tendon fleksornya atau di bagian jari-jari tangannya. Gitu. Itu namanya golfer elbow. Terus ada pergerakan dorsal fleksi isometrik. Nah, ini dia yang aktif ketika kita melakukan gerakan dorsal fleksi isometrik, itu ada dua muscle juga. Yang pertama ada extensor carpii radialis longus, nah yang panjang, dan ada brevisnya juga dia aktif. Jadi ketika dorsal fleksi isometrik itu otot-otot yang aktif itu ada extensor carpii longus dan extensor carpii brevisnya. Serta ada extensor dari ini, carpii ulnarisnya juga dia aktif. Ya. Nah, ketika kita melakukan gerakan ini terus terjadi nyeri, itu kemungkinan terjadi nyerinya di bagian extensor carpii radialis longusnya. Nah, kalau tidak berarti dia di brevisnya bisa juga. Nah, biasanya untuk kasus-kasus yang ketika kita gerakan dorsal fleksi secara isometrik ya, secara isometrik kita tekan, terus dia nyeri. Nah, itu biasanya ada kasus yang namanya tennis elbow. Itu salah satu contoh yang sering problem-problem orang sakit nyeri, biasanya di sini nyerinya. Nah, di daerah elbow-nya, itu biasanya jenisnya adalah tennis elbow. Itu nanti coba kalian cari-cari aja. Walaupun belum masuk ke kasus ya, tapi seenggaknya kalian pernah dengar permasalahan yang ada di persendian, terutama di wrist, hand and finger, dia yang menyambung langsung ke elbow, ada namanya golfer's elbow dan tennis elbow. Nah, nanti dicari-cari aja. Oke.
Selanjutnya ada ulnar deviasi, dia yang tipenya isometrik. Nah, ketika gerakan itu, otot yang aktif ada extensor carpii ulnaris dan flexor carpii ulnarisnya juga. Jadi extensor dan flexornya dia sama-sama aktif. Terus untuk radial deviasi yang tipenya isometrik, dia juga yang aktif ada extensor carpii radialis longusnya dan extensor carpii radialis brevis. Terus pada reposisi pasif, ketika kita mereposisi gerakan pasifnya, itu ada CMC1. Gerakan ibu jari atau CMC1-nya itu menjauhi kelingking, reposisi. Nah, ini gerakan reposisi. Itu dia akan terbatas dan nyeri. Jadi ketika tidak bisa menggerakkan reposisi pasif ya, pasif bukan aktif. Kalau kayak gini kita menggerakkan sendiri itu gerakan aktif. Tapi kalau ini reposisi pasif di CMC1, ketika kita menggerakkan kayak gini terus ternyata individu atau pasiennya kita merasa nyeri, kemungkinan karena adanya kapsulan pattern pada CMC1. Permasalahannya ada di CMC1-nya, terutama di kapsulan pattern. Selanjutnya ada oposisi pasif di CMC1, sama ya, kayak tadi, gerakan ibu jari ke arah kelingking. Jadi gini gerakan oposisi. Kalau reposisi dia menjauh, ini reposisi, kalau ini oposisi. Jadi satu kesatuan gerakan, kayak fleksi ekstensi kayak gitu, sepasang ya, reposisi dan oposisi. Terus ada isometric MCP1 ekstensi. Jadi ketika kita menggerakkan pada MCP1-nya, dan kemungkinan ada nyeri, itu biasanya dia patologi pada extensor pollicis longusnya. Terus ada gerakan isometrik di MCP fleksi. Jadi MCP1 itu dia bisa fleksi ekstensi, abduksi, aduksi gitu ya. Itu gerakannya. Kalau yang tadi di DIP itu dia cuma satu gerakan karena tipe dari sendinya itu sendi hijin atau engsel yang satu gerakan, tapi kalau MCP dia masih bisa mobile, beda dengan PIP ataupun DIP tadi. Kalau PIP DIP dia jenis sendinya adalah hijin, jadi yang cuma bisa bergerak pada satu arah saja. Itu tipe sendinya ya. Selanjutnya, untuk tadi ya isometric MCP1 juga dia bisa bergerak ke arah abduksi. Ketika nyeri, ketika kita menggerakkan MCP1-nya ke arah abduksi, aduksi, ya, itu terjadi nyeri, kemungkinan permasalahannya ada di flexor pollicis, di muscle flexor pollicisnya. Nah, ketika isometric MCP1 aduksi, maaf, salah. Ketika MCP fleksi, ketika kita fleksikan seperti ini, ya, itu nyeri, itu baru permasalahannya di flexor pollicisnya. Tapi kalau abduksi, ketika gini, itu permasalahannya pada abduktor pollicis longusnya ataupun abduktor pollicis brevis. Jangan kebalik ya, sorry tadi saya agak terbalik-balik. Jadi ketika MCP1-nya kita fleksikan, terus adanya nyeri, itu berarti permasalahannya ada di otot fleksornya, terutama di pollicisnya. Tetapi ketika gerakan abduksi-aduksi, nah terus nyeri, itu permasalahannya kalau nggak di pollicis muscle abduktor pollicis longusnya, bisa juga di abduktor pollicis brevis. Nah, caranya gimana kalau kita mempalpasi atau kita meng-screening ya pasien kayak gitu. Ya, kita harus palpasi dulu ketika pollicis longusnya itu ada di sebelah mana. Gitu. Makanya dari kemarin kan tugas kalian adalah mengidentifikasi
otot-otot ya, otot-otot penggerak sendi ini, otot-otot penggerak sendi elbow, otot-otot penggerak sendi shoulder. Agar apa? Agar kalian tahu tempat dari muscle-nya itu di mana, tempat ototnya itu di mana. Jadi ketika kalian mempalpasi, itu tahu tempatnya. Oh, di sini ya namanya abductor pollicis longus. Oh, di sini yang namanya abductor pollicis brevisnya tuh melekatnya di sini. Gitu. Makanya kalian tugasnya bukan sekedar kalian menggambar ataupun apa, tapi kalian harus tahu tempat itunya, ototnya dia melekat posisi. Ekstensi pasif MCP 2 dan 5. Nah, kenapa kita dibedakan antara MCP 1, 2 sampai 5? Nah, MCP 1 ini dia lebih mobile. Ya, dia lebih mobile daripada yang satu. Ya, kalau yang satu itu dia lebih mobile daripada yang 25. Tuh ya. Kalau 25 kan dia terbatas ya karena dia sendi datar. Kemarin kan sudah kita bahas. Tapi kalau yang MCP 1 dia lebih mobile. Yang kelima juga mobile tetapi nggak semobile yang MCP 1. Ketika gerakan ekstensi pasif pada MCP 2 sampai 5, ketika ada nyeri atau keterbatasan gerak, dia kemungkinan di kapsular pattern-nya permasalahannya. Selanjutnya untuk fleksi pasif, ya, kita fleksikan pasif di arah MCP 2 dan 5. Itu ada nyeri atau keterbatasan sendi, kemungkinan sama juga permasalahannya ada di kapsular pattern-nya. Terus untuk ekstensinya, ekstensi MCP 2 sama 5, itu ketika nyeri atau keterbatasan sendi, keterbatasan gerak, itu karena di kapsulan pattern tapi yang ada di PIP. Nah, terus ada fleksi pasif PIP 2 dan 5. Nah, ini sudah masuk ke palang lagi, bukan di metakarpal. Ketika fleksi pasif, ketika kita menggerakkan fleksi pasif pada sendi PIP 2 sampai 5, terus ada nyeri atau keterbatasan gerak, itu kemungkinan juga dari kapsulan pattern. Sama fleksi pasifnya di PIP 2 ini sama juga ya. Jadi ada kemungkinan DIP. Ini yang di proksimal, ini yang di distalnya. Sama juga di permasalahannya di kapsulan pattern, tapi bedanya kalau yaitu dia di fleksi pasif DIP, berarti permasalahannya ada di kapsulan pattern DIP. Ini untuk gerak wrist, hand, and finger-nya. Yang selanjutnya ada abduksi. Jadi untuk PIP DIP ini dia bisa abduksi tapi secara isometrik. Nah, tidak ada gerakan aktif pasifnya, tetapi dia dilakukan secara isometrik. Untuk jari-jari PIP 2 sampai 3 ketika ada nyeri, itu berarti permasalahannya ada di muscle abduktornya. Nah, terus ketika abduksi isometrik itu ada di sama. Jadi rata-rata ketika dia mengalami nyeri ataupun tergantung dia di DIP atau PIP keberapa. Ketika 2 berarti abduktor 2-nya ya, muscle abduktor 2-nya yang dia mengalami patahan. Ini sama juga ya, hampir semuanya sama. Jadi ketika ada permasalahan di PIP DIP-nya, dia tergantung dari PIP dan DIP berapa.
seperti biasa atau oke, terputus ya. Kita apa tapi masih ke record. Jadi untuk tugasnya nanti kita diskusikan di grup seperti biasa, tetapi ya intinya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Nah, untuk minggu depan itu masih ada pertemuan satu kali lagi. Kita membahas tentang regio HIP ya. Nanti setelah HIP sudah selesai, baru kita masuk ke UTS. Untuk UTS-nya nanti ada 2, berarti kolaborasi antara Pak Maman dan saya. Kemarin Pak Maman sempat masuk kan ya di materi pertama. Nanti untuk materi dari saya, UTS-nya tetap ada praktek juga ya. Jadi teori dan praktek tetap ada UTS kalau dari saya. Nanti saya diskusikan dulu sama Pak Maman soalnya mau seperti apa dan kasih ya sedikit gambaran atau fisik sih ya. Jangan lupa nanti si pennya diingatkan saya untuk mengatakan kembali karena saya mohon maaf sekali dari kemarin masih sibuk ya, ada persiapan AMI, jadi kuliahnya tidak sesuai jadwal dan tugas-tugas kalian belum sempat saya koreksi. Mudah-mudahan liburan ini bisa saya buka di email gitu ya. Oke. Cukup sekian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dimengerti oleh kalian ketika nanti kalian masih bingung atau masih belum paham dengan apa yang saya jelaskan, bisa chat di grup atau langsung WA saya pribadi, nggak apa-apa. Ya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.